minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa, karena kita ingin berkuasa. Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar, Pak Prabowo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu negara adil dan makmur. Kita hanya bisa menjadi negara maju kalau ada persatuan Indonesia. Karena itu saya menawarkan dalam diskusi-diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita. Bahwa kita terbuka dengan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Kita akan bertanding dengan gagah dan kesatria yang tidak akan menjelek-jelekan atau mencela pihak manapun. Oh ya, dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Ya, sekarang semuanya lagi bernegosiasi. Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik, baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kali ini Ocha M akan berbagi info hangat soal capres potensial satu ini, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo diketahui minta izin rakyat untuk berkuasa setelah P3, PKB, PAN dan Golkar merapat kepadanya. Prabowo Subianto minta izin ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto mengakui bahwa keinginannya berkuasa untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Pengakuan itu disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra saat menerima dukungan dari Partai Golkar dan PAN. Sehingga saat ini ada 4 partai yang mendukung Menteri Pertahanan itu di Pilpres 2024 mendatang. Keempat partai itu yakni Partai Golkar, PKB, PAN dan P3. Pada saat deklarasi itu, Prabowo Subianto mengakui ingin berkuasa di Indonesia. Namun dia menegaskan bahwa keinginannya itu semata-mata untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
Dia juga mengungkapkan akan melancarkan kampanye yang terbuka dalam Pilpres 2024 mendatang. Kampanye tersebut, kata Prabowo Subianto, dengan tidak menjelek-jelekan atau mencela pihak manapun. Prabowo pun menyatakan ingin minta izin kepada rakyat untuk berkuasa demi kepentingan bangsa dan rakyat itu sendiri. Dengan pertandingan yang baik, kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin maju ke rakyat, kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa, ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, sambungnya. Hal tersebut Prabowo sampaikan setelah Partai Golkar dan PAN menyusul PKB. Dan Partai Gerindra menyatakan dukungan untuk dirinya sebagai capres dalam Pilpres 2024 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu. Selain itu, Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama-sama dengan PKB, PAN, Golkar, dan Gerindra sudah sepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Kami telah sepakat. Kami akan tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat, tuturnya. Kami telah sepakat untuk mencari putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia dari manapun, asal mampu, asal punya kapasitas. Kita akan merekrut anak-anak bangsa Indonesia yang terbaik untuk bersama-sama kita atasi hambatan menuju Indonesia emas yang akan datang, imbuh Prabowo. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada PKB, PAN, dan Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Dia pun menyatakan akan mendedikasikan dirinya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih kepada PKB, Golkar, PAN, kepercayaan kepada diri saya dan Gerindra. Saya bertekad seluruh jiwa dan raga saya akan saya berikan kepada bangsa Indonesia, ungkap Prabowo. Dan bersama-sama kita akan berbuat terbaik untuk rakyat Indonesia dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikat baik kita ini, pungkasnya. Partai Golkar dan PAN merapat ke Prabowo Subianto. Partai Golkar dan PAN merapat ke Partai Gerindra dengan memberikan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Menteri Pertahanan itu kini mendapat dukungan dari 4 partai. Keempat partai pendukung Prabowo Subianto itu yakni PKB, P3, PAN dan Partai Golkar. Kedua partai yang baru merapat ke KKIR itu ditandai dengan pertemuan para ketua umum partai politik. Mereka yang bertemu itu yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Prabowo Subianto. Keempatnya bertemu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023. Di museum bersejarah ini, Partai Golkar menyatakan dukungan untuk Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia, kata Airlangga Hartarto, saat pidato. Nantinya akan ada pidato lainnya dari para ketua umum partai politik lainnya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Prabowo Subianto. Hari ini Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023. Pertemuan tersebut dinilai menjadi tanda kalau PAN akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang digagas oleh Partai Gerindra dan PKB. Tak hanya PAN, Golkar juga disebut akan bergabung dalam koalisi yang digadang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Demikian hal itu disinggung oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait alias Gus Jazil sebelum pertemuan. Insya Allah, Golkar dan PAN akan bergabung dalam koalisi KIR,
kata Gus Jazil saat dimintai tanggapannya, Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, siang nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada 4 partai politik yang bakal mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Adapun keempat partai itu yakni Gerindra, PKB, PAN dan Golkar yang berlokasi di Gedung Juang Menteng, Jakarta Pusat. Hanya saja saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno belum mau bicara banyak terkait pertemuan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.